Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Students, kali ini kita akan membahas pelajaran pada seri Matematika SMA, yaitu persamaan trigonometri sederhana. Oke, students, seri Matematika SMA, persamaan trigonometri sederhana, bagian pertama. Oke, kita langsung saja membahas persamaan trigonometri sederhana. Oke, kita akan lihat apa sih persamaan trigonometri sederhana itu. Oke, students, nah, sebelumnya saya akan mengulang kembali mengenal kuadran dalam trigonometri, ya, mengenal kuadran dalam trigonometri. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, pada trigonometri ada 4 kuadran. Kita mulai ya. Ini adalah sebuah lingkaran yang membatasi 4 kuadran dalam trigonometri. Ingat, gerakan dari kuadran adalah anti-clockwise. Yuk, kita mulai. Kuadran pertama, ya, dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, ini dia. Kuadran kedua, 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga, 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat, dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, jelas ya? Jadi ada 4 kuadran. Nah, kuadran 1, 0 derajat sampai 90 derajat, juga dikenal 0 sampai pi per 2. Kuadran 2, pi per 2 sampai pi. Kuadran ketiga, pi sampai 3 pi per 2. Dan kuadran keempat, 3 pi per 2 sampai 2 pi. Jadi jelas, pi dikonversikan sama dengan 180 derajat. Jelas ya? Kuadran dalam trigonometri. Sekali lagi, kenapa sih harus mengenal betul tentang kuadran ini? Ingat prinsip penentuan tanda plus atau min pada kuadran masing-masing. Pada kuadran 1, semuanya positif. Pada kuadran 2, hanya sin dan positif, termasuk inversnya yaitu kosekan. Pada kuadran 3, hanya tangen positif, termasuk inversnya kotangen. Dan pada kuadran 4, hanya cos positif. Dan inversnya yaitu sekan. Jadi ini penting banget untuk mengenal kuadran dalam trigonometri. Oke, masih ingat bagaimana menghafalnya? Semua sindikat tangannya kosong. Ya, jelas ya? Oke, kita akan lanjutkan persamaan trigonometri yang sederhana. Apa yang dimaksud dengan persamaan trigonometri? Nah, ini dia.
Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya terkandung di dalam trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya terkandung di dalam trigonometri. Misalnya, sin X derajat sama dengan A derajat. Sin dalam kurung X tambah 45 derajat sama dengan B. Ya. Atau cos X derajat sama dengan C. Atau tan dalam kurung 2X min 30 derajat sama dengan D. Nah, ini contoh-contoh dari persamaan trigonometri yang sederhana. Yang perlu diperhatikan adalah interval sudut yang diminta. Hati-hati ya. Nah, interval sudut ini bermacam-macam. Ya, tentu dilihat dari kuadrannya. Kuadran pertama 0 sampai V per 2. Kuadran kedua V per 2 sampai V. Kuadran ketiga V sampai 3V per 2. Dan kuadran 4 3V per 2 sampai 2V. Ya, dalam hal ini V sama dengan 180 derajat. Nah, itulah definisi persamaan trigonometri dan contohnya. Terus bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri itu? Yuk kita lihat. Persamaan trigonometri ada 3 yang lebih umum dikenal, yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Nah, yang pertama kita bahas dulu persamaan sinus dalam trigonometri. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Misalkan sin fx sama dengan sin theta, maka persamaan sinusnya ada 2. Yang pertama, fx sama dengan theta ditambah k kali 360 derajat. Dan yang kedua, fx sama dengan 180 theta, saya ulangi, 180 min theta ditambah k kali 360 derajat. Di mana nilai k adalah 0, 1, 2, dan seterusnya, ya, bilangan bulat. Nah, kenapa disebut persamaan sinus dalam trigonometri? Karena pada sudut-sudut inilah mereka mempunyai nilai sinus yang sama. Makanya dikatakan persamaan sinus dalam trigonometri. Jadi dengan memasukkan nilai K, 0, 1, 2, dan seterusnya, kita akan dapatkan nilai theta dalam beberapa himpunan penyelesaian. Artinya, himpunan penyelesaian tersebut dibatasi oleh interval dan tentunya mereka mempunyai nilai sinus yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan persamaan sinus dalam trigonometri. Nah, sekali lagi perlu diperhatikan interval sudut yang diminta ya. Perhatikan interval sudut yang diminta. Jelas sampai sini? Yuk kita masuk persamaan kosinus dalam trigonometri. Nah, persamaan kosinus seperti berikut. Misalkan cos fx sama dengan cos theta, maka persamaan kosinusnya ada 2. Yang pertama, fx sama dengan theta ditambah k kali 360 derajat. Dan satu lagi, fx sama dengan minus theta ditambah k kali 360 derajat. Sedangkan nilai k dimulai dari 0, 1, dan 2. Jadi, saya ulangi, persamaan kosinus ini mempunyai 2 bentuk. Yang pertama, fx sama dengan theta ditambah k dikali 360 derajat. Yang kedua, fx sama dengan minus theta ditambah k kali 360 derajat. Oke, maka dikatakan persamaan kosinus dalam trigonometri, artinya kita akan mendapatkan nilai-nilai theta tertentu dengan memasukkan k, 0, 1, 2, dan seterusnya pada himpunan penyelesaian yang dimaksud
mereka akan mempunyai nilai persamaan kosinus yang sama. Oleh karena itu disebut persamaan kosinus. Namun ingat, perlu diperhatikan interval sudut yang diminta. Jelas sampai sini, students, ya? Yuk, kita lihat persamaan yang ketiga. Persamaan tangan dalam trigonometri. Ya. Nah, kalau tangan sedikit berbeda, jika tangan fx sama dengan tangan theta, maka fx sama dengan theta ditambah k kali 180 derajat. Jadi kalau pada persamaan tangan, ya, fx sama dengan theta ditambah k kali 180 derajat, dengan nilai K 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi cuma penyelesaiannya tunggal, ya, artinya cuma satu persamaan. Namun tetap diingat, ya, perlu diperhatikan interval sudut yang diminta. Oke, students, nah ini dia catatannya persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangan dalam trigonometri. Bagaimana? Oke, untuk memastikan Anda memahami materi ini dengan baik, kita coba menyelesaikan beberapa soal. Yuk kita lihat soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Ya, sin X derajat sama dengan setengah akar 2 pada range 0 derajat sampai 2pi. Ulangi, pada range 0 derajat sampai 2pi, ya. Sudah siap? Nah, ini adalah persamaan sinus. Ya, kita akan coba menjawab persamaan sinus ini. Perhatikan. Nah, seperti yang kita ketahui pada persamaan sinus, sin fx sama dengan sin theta, maka persamaannya menghasilkan dua bentuk. Yang pertama adalah fx sama dengan theta ditambah k kali 360 derajat. Dan yang kedua, fx sama dengan 180 min theta ditambah k kali 360 derajat. Ulangi, fx sama dengan theta ditambah k 360 derajat. Dan yang kedua, fx sama dengan 180 minus theta ditambah k kali 360 derajat. Oke? Nilai K-nya 012, ya, nilai K-nya 012 dan seterusnya. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal ini, ya. Ya. Kita akan coba menyelesaikan ini. Nah, yang pertama kita lihat di sini, ya. Di sini diinformasikan bahwa sin fx, ya, sin x derajat, ya, sama dengan setengah akar 2. Oke. Nah, perhatikan untuk sebelah kanan belum mengandung sin. Jadi ingat, kita harus mengubah kiri dan kanan sama-sama mengandung sin. Jadi kita akan tuliskan sin x derajat sama dengan sin berapa, ya? Yang setengah akar 2? Ya, sin 45 derajat. Oke, kita sudah dapatkan di sini. Sin X derajat sama dengan sin 45 derajat. Jadi, kiri dan kanan sudah sama-sama mengandung sin. Jelas sampai sini, ya. Nah, setelah kiri dan kanan sudah mengandung sin, maka kita breakdown menjadi dua bentuk persamaan, ya. Jelas sampai sini, ya. Oke. Untuk persamaan pertama, fx sama dengan theta ditambah k kali 360 derajat.
Berarti di sini kita akan dapatkan, ya ada dua bentuk ya tentunya. Kita breakdown dulu, ya. Bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Untuk yang pertama berarti ya X derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jelas ya? Mengikuti bentuk ini, jangan lupa ya, mengikuti bentuk ini. Jelas? Sedangkan bentuk yang kedua berarti X derajat sama dengan 180 min 45 derajat ditambah K kali 360. Oke, ada dua ya. Mengikuti bentuk yang ini. Jelas ya? Jadi ada dua nih. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikannya. Oke, yang sebelah kiri dulu. Untuk K sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan, kita akan masukkan K sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X derajat sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Sehingga kita dapatkan X derajatnya adalah 45 derajat. Oke, ini kita dapatkan ya. Sekarang kita masukkan K sama dengan 1. Oke, berarti X derajat sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kita akan dapatkan 405 derajat. Oke, perhatikan 405 derajat ini sudah melewati 360. Berarti kita berhenti di sini dan ini kita tuliskan di reject. Ya. Kenapa di reject? Karena dia hanya minta 0 derajat sampai 45 derajat sebagai range. Ya, saya ulangi, range-nya hanya diminta 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, nah itu penting sebagai intervalnya. Kemudian kita masuk yang persamaan yang sebelah kanan. Oke, X derajat sama dengan 180 min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita mulai dengan K sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan X derajat sama dengan 180 min 45 derajat ditambah 0 kali 360. Betul ya? Maka di sini kita akan dapatkan X derajatnya adalah 135 derajat. Paham ya? Oke, masih diterima ya, karena masih dalam range 0 sampai 360. Oke. Yang seterusnya, kita masukkan K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 180 dikurang 45 derajat ditambah 1 kali 360. Ya. Kita dapatkan di sini adalah 135 ditambah 360. Dapatnya adalah 495 derajat. Nah, ini sudah melewati 360. Berarti ini juga di reject atau ditolak. Nah, sekarang kita akan lihat siapa aja yang memenuhi 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita lihat. Ternyata yang memenuhi adalah 45 derajat. Oke.
dan di sini 135 derajat ya. Jadi cuma ada dua. Oke. Sedangkan 405 dan 495 ditolak karena melewati 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya sudut-sudut yang diterima adalah 45 derajat dan 135 derajat. Nah, itu dia ya himpunan penyelesaian untuk sin X derajat sama dengan setengah akar 2 pada range 0 derajat sampai 360 derajat atau 2V ya. Sampai di sini jelas ya? Oke, kita akan coba lihat contoh soal berikutnya supaya lebih jelas. Oke. Supaya lebih jelas. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ya, kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang kedua adalah cos X derajat sama dengan min setengah akar 3 pada range X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil sama dengan 2pi atau 360 ya. Yuk kita jawab bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Ya, kita jawab yuk. Seperti yang kita ketahui persamaan kosinus itu ada dua. Yang pertama, fx sama dengan theta ditambah k360 derajat. Sedangkan yang kedua, fx sama dengan minus theta ditambah k kali 360 derajat. Dengan nilai k 0, 1, 2, dan seterusnya, juga pada persamaan kedua, nilai k adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal ini ya. Di sini dikatakan cos X derajat ya. Cos X derajat sama dengan min setengah akar 3. Oke, di sini ada minus ya, min setengah akar 3. Oke, perhatikan. Yang harus kita lakukan adalah mengubah kiri kanan sama-sama mengandung cos. Nah, di sini coba kita perhatikan sebelah kanan ini belum mengandung cos ya. Dan dia mengandung minus lagi. Masih ingat cos berapa yang setengah akar 3 pada kuadran 1? Oke, pada kuadran 1 cos yang setengah akar 3 adalah cos 30 derajat. Betul? Sama dengan setengah akar 3. Pada kuadran 1, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, karena di sini mengandung minus, perhatikan karena di sini mengandung minus, masih ingat di kuadran berapakah cos itu negatif? Kalau kita menggunakan semua sindikat tangannya kosong, ya, all sin tako, ya. Nilai cos negatif ada di kuadran 2. Ya, di kuadran 2 cos negatif, betul? Cos bersifat negatif ya, negatif terdekat tentunya. Nah, masih ingat bagaimana mengkonversi 30 derajat di kuadran 1 menjadi di kuadran 2? Iya, betul, dengan cara 180 min theta. Oke, 180 min theta pada kuadran 1. Sehingga min setengah akar 3 itu sama dengan cos 180 min 30 derajat. Atau sama saja cos 150 derajat. Masih ingat ya cara mengubah atau mengkonversi sudut? Oke, nah berarti sekarang kita mempunyai persamaan cos X derajat sama dengan cos 150 derajat. Oke? Nah, sehingga kita akan breakdown menjadi 2. Seperti biasa kita breakdown menjadi 2 ya. Yang pertama berarti apa? Theta ditambah K360. Sedangkan yang kedua, min theta ditambah K360. Oke, kita tulis dulu yang pertama. Berarti apa? X derajat sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua,
min theta tambah K360. Berarti X derajat sama dengan min 150 ditambah K kali 360 derajat. Jadi kita ada dua ya. Ada dua persamaan. Oke, sekarang kita selesaikan dulu. Oke, yang sebelah kiri dulu. Untuk K sama dengan 0. Ini kita dapatkan X derajat sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Kita dapatkan 150 derajat. Nanti diterima ya, karena masih di bawah 360 derajat. Yang kedua, kita masukkan K sama dengan 1. Oke, K sama dengan 1 ya. Jadi jika kita masukkan K sama dengan 1, berarti X derajat sama dengan 150 ditambah 1 kali 360 derajat. Kita akan dapatkan 150 ditambah 360 derajat ya. Jadi kalau kita tambahkan 150 ditambah 360 menghasilkan 510 derajat. Berarti kan ini di reject ya, karena sudah melewati. Oke, itu yang sebelah kiri ya. Sekarang yang di sebelah kanan kita masukkan K sama dengan 0 ya. Kita masukkan K sama dengan 0 sehingga X derajat sama dengan min 150 ditambah 0 kali 360. Kita dapatkan min 150 derajat. Nah, ini di bawah 0 ya. Ini di reject juga. Ingat ya, ingat bahwa intervalnya 0 derajat sampai 2V atau 360 derajat. Jadi min 150 ditolak. Oke, masih kita lanjutkan berapa sekarang? Kita lanjutkan K sama dengan 1. K sama dengan 1. Maka X derajat sama dengan min 150 ditambah 1 kali 360 derajat ya. Sehingga kita dapatkan di sini ya min 150 ditambah 360 berarti 210 derajat. Masih diterima. Nah, bagaimana dengan K sama dengan 2 ya? Sekarang K sama dengan 2. Oke, kita masukkan X derajat sama dengan min 150 ditambah 2 kali 360 derajat. Nah, ini juga kelewatan karena hasilnya di sini adalah kita dapatkan adalah 570. Oke, nah 570 juga di reject ya, ditolak ya. Nah, dalam hal ini kita sudah mendapatkan hasil, berarti yang diterima itu adalah 150 derajat, betul? Lalu yang diterima juga 210 derajat. Oke, jadi ada 2, sedangkan yang lainnya ditolak. Oke. Jadi himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan min setengah akar 3 ya. Himpunan penyelesaiannya kita tuliskan di sini adalah, kita urutkan dari yang terkecil, 150 derajat dan 210 derajat. Nah, itu dia himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan min setengah akar 3. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, jawabannya jelas. Jadi 150 derajat dan 210 derajat. Jelas sampai sini? Oke. Kita masih ada contoh yang lain. Kita lihat contoh yang ketiga. Ya, kita lihat contoh soal yang ketiga ya. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Apa ya contoh soal yang ketiga? Ini dia. Tan X derajat sama dengan akar 3 dengan interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil sama dengan 2pi atau 360.
Ya, ini dia contoh soal yang ketiga. Yuk kita jawab ya. Oke, yuk. Nah, seperti yang kita ketahui, tan fx sama dengan tan theta, maka persamaan ini di breakdown menjadi fx sama dengan theta ditambah k kali 180 derajat. Dengan nilai k 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, seperti biasa kita harus menyamakan dulu kiri dan kanan, di mana tan X derajat sama dengan tan berapa yang nilainya akar 3. Ya. Nah, di sini kita coba tuliskan ya, tan X derajat sama dengan akar 3. Oke. Masih ingat tan berapa yang akar 3? Ya. Tan yang menghasilkan nilai akar 3 adalah tan 60 derajat. Betul ya? Ya, tan 60 derajat adalah akar 3. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi tan X derajat sama dengan tan 60 derajat. Oke, paham sini? Nah, karena pada persamaan tangen cuma ada satu persamaan, sehingga kita akan tuliskan X derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Paham ya? Cuma ada satu persamaan pada tangan. Ya, mengikuti kaidah ini ya, yang ini ya, perhatikan. Ini dia. Jelas sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan K. Kita mulai dari K sama dengan 0. Berarti X derajat sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Sehingga kita akan dapatkan 60 derajat. Masih diterima ya. Sekarang untuk berapa ya? Untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1. Berarti X derajat sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Jadi kita akan dapatkan di sini adalah 240 derajat. Masih diterima ya? Selanjutnya untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2. X derajat sama dengan 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sehingga kita dapatkan 360 ditambah 60. Ya, dapatnya adalah 420 derajat. Nah, 420 derajat ternyata sudah melebihi 360 derajat. Berarti ini di reject. Oke. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya adalah pada tan X sama dengan akar 3 pada range 0 sampai 2V atau 360 derajat adalah, kita ambil yang diterima saja, yaitu 60 derajat dan 240 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan 60 derajat dan 240 derajat. Nah, itu dia ya penyelesaian dari tan X sama dengan akar 3. Jelas sampai sini? Ya. Oke, masih adakah contoh soal yang lain? Yuk kita lihat contoh berikutnya. Ya, masih ada contoh soal yang keempat. Ya, kita lihat. Sin dalam kurung 2X tambah 70 sama dengan cos 40.
pada range 0 derajat sampai 2π atau 360 derajat. Wah, sedikit divariasikan ya. Oke, kita jawab. Nih bagaimana cara menjawabnya. Oke, seperti ini. Masih ingat kan bentuk ini? Ya. Betul? Kenapa kita harus kembali ke bentuk ini? Ya, di sini ada dua bentuk yang berbeda. Yang pertama sin di sebelah kiri. Betul? Sedangkan di sebelah kanan adalah cos. Oke. Karena di sebelah kiri sin, di sebelah kanan cos, berarti dia belum sama. Nah, kita harus menyamakannya. Masih ingat kan? Jika alfa pada kuadran 1, apabila kita ubah dalam bentuk kelipatan genap, maka namanya tetap. Sedangkan jika kita ubah ke dalam kelipatan ganjil, maka namanya berubah. Jelas ya? Nah, kita bisa nih mengubah sin jadi cos, cos jadi sin. Ya, bagaimana caranya supaya kiri dan kanan sama? Nah, sekarang kita lanjutkan. Sin 2x ditambah 70 sama dengan cos 40. Nah, kita bisa tuliskan ya sin 2x tambah 70 sama dengan sin dalam kurung 90 min 40. Nah, di sini jelaskan ya, yang kita ambil adalah kelipatan ganjil. Perhatikan ini kan ganjil, kelipatan ganjil 90 derajat. Ketika kita menggunakan kelipatan ganjil, maka sin dalam kurung 90 min 40, ingat sin jadi apa? Cos, betul ya? Kemudian ini kita copy, jadi cos 40. Nah, untuk nilai ini kan di kuadran 1, setuju ya? Sehingga semuanya positif. Jadi jelas cos 40 sama saja sin dalam kurung 90 min 40. Setuju sampai sini ya? Oke, mantap. Nah, karena kita sudah dapatkan bahwa cos 40 adalah sin dalam kurung 90 min 40, maka kita temukan sin dalam kurung 2x tambah 70 sama dengan sin 50. Jelas sampai sini ya? Oke, jelas? Oke, nah sekarang kita lihat sin dalam kurung 2x tambah 70 sama dengan sin 50. Betul? Maka kita akan breakdown menjadi dua persamaan ya, seperti aturan sin. Betul ya? Seperti aturan sin bagaimana? Ya, yang pertama adalah, ingat, ini jadi fx-nya ya, ini jadi fx-nya. Oke, yang ini jadi θ-nya. Setuju? Sehingga kita akan dapatkan untuk sebelah kiri ya, 2x ditambah 70 sama dengan 50 ditambah K kali 360 derajat. Setuju? Masih ingat ya persamaan sin? Sin fx sama dengan sin θ, fx sama dengan θ ditambah K 360, yang pertama. Yang kedua, fx sama dengan 180 min θ ditambah K 360. Masih ingat ya? Nah, ini yang kedua, berarti yang kedua, kita tuliskan 2x ditambah 70 sama dengan 180 min θ. 180 min θ berarti 50. Betul? Ditambah K kali 360. Kedua ya. Nah, kita bisa tuliskan ya seperti ini. Nah, habis itu kita masuk untuk masukkan K dari 0 dan seterusnya. Sekarang untuk sebelah kiri dulu. K sama dengan 0. Berarti 2x ditambah 70 sama dengan 50 ditambah 0 kali 360. Kita dapatkan 2x tambah 70 sama dengan 50 derajat. Kita selesaikan secara aljabar.
2X sama dengan 50 dikurang 70. Berarti di sini X kita dapatkan min 10. Nah, ini di reject. Tidak diterima. Kenapa? Karena di bawah 0. Sedangkan range-nya 0 derajat sampai 2V ya. 0 derajat sampai 2V. Ini adalah range-nya. Berarti min 10 ditolak. Oke, kita masukkan lagi untuk K sama dengan 1. Kita masukkan 2X ditambah 70 ya, sama dengan 50 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kita dapatkan di sini 2X tambah 70 sama dengan 410. Atau 2X sama dengan 410 dikurang 70 ya. Sehingga kita temukan 410 dikurang 70 adalah 340. Lalu kita bagi 2, dapatnya 170 derajat. Masih diterima ya? Masih diterima. Oke. Lalu kita masukkan sekarang berapa ya? K sama dengan 2 ya. K sama dengan 2. Kita tuliskan di sini aja. K sama dengan 2. Berarti 2X ditambah 70 ya sama dengan 50 ditambah 2 kali 360 ya. Sehingga kita dapatkan 2X tambah 70 sama dengan 720 ditambah 50. 770. Oke, 770. Sehingga X sama dengan 350 derajat. Oke, masih diterima ya? Masih diterima. Kemudian untuk kita lanjutkan lagi, untuk K sama dengan 3. Berarti kita dapatkan 2X tambah 70 sama dengan 50 ditambah 3 kali 360. Oke. Sepertinya sudah tidak mungkin, ya. Kalau kita dapatkan hasilnya adalah 530 ya. Di sini X sama dengan 530. Berarti ini ditolak. Oke, sampai sini paham ya? Oke, itu untuk yang sebelah kiri. Nah, sekarang untuk sebelah kanan. Kita masukkan K sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 2X ditambah 70 sama dengan 180 dikurang 50 adalah, ya udah kita tuliskan, ditambah 0 ya. Berarti kita akan dapatkan 130 dikurang 70. Ya, dibagi 2, kita dapatkan X-nya 30 derajat. Diterima ya. Sekarang untuk K sama dengan berapa ini sekarang? Oke, K sama dengan 1. 2X tambah 70 sama dengan, langsung aja, 180 dikurang 50 kan 130. Ditambah 1 kali 360. Oke, coba kita proses. 360 ditambah 130 dikurang 70 dibagi 2, hasilnya 210 ya. X sama dengan 210 derajat. Oke, gimana, paham? Oke, bagaimana dengan K sama dengan 2? Coba kita proses ya. Nah, untuk K sama dengan 2 ternyata X-nya 390, berarti tidak diterima.
karena sudah melewati 360 derajat. Oke, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Sampai sini mengerti ya? Jadi himpunan penyelesaiannya berarti yang memenuhi 0 derajat sampai 360 derajat, yaitu 170 derajat, kemudian 350 derajat, kemudian 30 derajat, ya, dan satu lagi adalah 210 derajat. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari sin dalam kurung 2x tambah 70 sama dengan cos 40. Himpunan penyelesaiannya pada interval 0 sampai 360 derajat adalah, kita urutkan dari yang terkecil, 30 derajat, kemudian 170 derajat, kemudian 210 derajat, dan yang keempat adalah 350 derajat. Nah, itulah penyelesaian dari sin dalam kurung 2x plus 70 sama dengan cos 40. Jadi mempunyai 4 himpunan penyelesaian. Sampai di sini bagaimana? Apakah sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, berarti kalian siap dalam latihan-latihannya. Oke, students, ya. Untuk memastikan kamu paham betul tentang materi ini, ya, di akhir video akan ada beberapa latihan untuk dikerjakan. Oke, sudah? Selamat berjuang. Good luck.